Tadi di sini tuh T1 ya. T1, di sini T2, di sini W. Oke. Kemudian yang harus kita lakukan pertama kali, lukiskan gaya gitu ya. Nggak tulis. Kita buat diagram kartesian. X, Y, kemudian T2, ke sini nih T2. Kemudian di sini ada T1. Kemudian di sini ada W. Nah, T2 ini kita proyeksikan terhadap sumbu X. T2X ini juga kita proyeksikan terhadap sumbu Y, T2. Nah, di sini ada sudut 60 derajat. Artinya di sini tuh ada sudut 60 derajat. Begini ya. Nah, ini itu 60 derajat. Nah, setelah itu kita masuk rincikan sumbu X dulu. Rumusnya sigma fx sama dengan 0. Kan? Nah, sigma fx sama dengan 0 berarti kita ninjau semua gaya yang ada di sumbu X. Oke? Nah, yang positif itu yang di arah kanan. Berarti T2X ya. Kemudian ini min T1. T2X karena dia ada sudut, berarti kita harus masukkan sudut. T2 cos 60 derajat min T1 sama dengan 0, sehingga T2 kali setengah min T1 sama dengan 0. Artinya apa? T2 itu 2T1. Boleh kayak gini ya langsung. T2, dia 2 kali T1. Oke, sampai sini ada yang bingung nggak? Kita sumbu X dulu. Halo? Oke, kalau tidak ada yang jawab, berarti lanjut ya. Ibu anggap ya. Kita masuk ke sigma FY. Berarti tinjau semua yang ada di sumbu Y. Oke, nah T2Y, oke, sigma FY sama dengan 0. T2Y dia di atas, jadi positif T2Y. W-nya dia di bawah, min W sama dengan 0. Nah, T2Y karena dia ada sudut, berarti kita gunakan T2 sin 60 min W sama dengan 0. Sehingga apa? T2 itu, ya, T2 itu, oke, jadi besar. Oke. T2 itu, ya, T2, T2 itu, gitu ya, T2, sin, lanjut di sini. Sin 60 itu setengah akar 3, sama dengan W. W yang tadi kita beritahu bahwa W itu M kali G. W itu M kali G, masanya dia 2, gravitasinya dia 10, jadi 20. Jadi 20. Ini T2 kali setengah akar 3 itu 20, berarti T2-nya berapa? T2-nya berapa, nak? Cek. T2-nya? 20 bagi 1/2 kali akar 3. Yap, 20 bagi 1/2 akar 3. Artinya 20 kali, kita balik ya, 2 per akar 3. 40 per akar 3. Kita kali dengan akar 3, kita kali dengan akar 3, jadi berapa? Jadi berapa? 40 akar 3 per 3. 40 akar 3 per 3. Ini T2 yang ini. Oke. Nah, sekarang T1-nya. T1 ambil dari sini. Nah, T1 sama dengan ini ya, T2. Ini dari sini. Oh, catatannya kurang luas. T2. Oke ya. T2 sama dengan 2T1.
Berarti T1 itu berapa? T1 itu berarti 1/2 ya. T2 bagi 2. Berarti 40 akar 3 dibagi 2. Ya udah, jawabannya berapa? 20 20. per 3 akar 3. Satuannya apa? Newton. Inilah jawabannya. Itulah tegangan talinya. Kalau ditanya tegangan tali yang ini nih, yang ini, nah ini besarnya sama. Kayak si gaya berat 20 Newton. Gitu. Oke, sampai sini. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ibu, Ya. itu yang tadi yang cos sama sinnya itu dari mananya, Bu? Cos sama sin. Oke. Dia kan prinsipnya itu kalau gaya itu harus apa? Kalau kemarin ini kan diproyeksi, nah ini kan si T2 nih. Dia kan bentuknya miring ya. Betul nggak? Bu? Ini T2 nih yang ini nih yang Ibu tulis coret. Dia bentuknya miring, betul? Nah, ini si T2 ini dia punya sudut bentuknya miring, artinya dia tuh belum masuk ke sumbu X, belum masuk ke sumbu Y. Sehingga harus diproyeksikan. Nah, untuk memproyeksikan ke sini, nah si T2 ini biar dia jadi ada di sumbu X, jadikanlah dia T2X. Nah, ketika dia dijadikan T2X, ini harus pakai sudutnya. Sehingga T2X itu adalah T2 cos 60. Gitu. Kayak gitu. Nah, cos 60 derajat. Ini rumusnya. Yang sin, ini kan T2, ini Y. T2Y itu adalah T2 sin. Sin, kenapa sin? Karena sudutnya tidak diapit langsung oleh T2 dan T2Y. Ya, dia kan sudutnya ada di sini. Lihat, sudutnya ada di sini. Sedangkan T2 dan T2Y di sini kan? Nggak ada nih, nggak ada 60-nya kan? Di sini. Ini sin 60 derajat. Kayak gitu. Gitu, nah. Di gambarnya di atas, Bu. Apa yang digambarnya di atas? 60 derajatnya di atas. Nah, ini kan 60 derajat nih, digambar kan? Ya. Nah, itu ada di matematika itu, prinsip tolak belakang sudut. Harus ingat gak? Kalau di sini 60 derajat, artinya di sini tuh 60 derajat. Di sini 60 derajat, di sini berapa derajat? Oh, biar jadi 180 derajat. Ya, pintar banget. Nah, ini kan 160. Kalau ke sini kan berarti 160, ini kan 60. 180 kurangi 60, ini 120 kan? Nah, di sini 60, artinya di sini 60. Di sini 120, artinya di sini 120. Gitu. Oke? Ada lagi? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, berarti Ibu ya sekarang ya. Nah, ini cara lambatnya. Nah, cara lambatnya. Nanti bisa pilih mau pakai cara yang ini atau mau pakai nanti cara yang cepat. Katanya sih cara cepat gitu ya. Oke, nah gini. Sekarang cara cepatnya kayak gimana? Gini ya. Cara cepatnya Ibu akan pakai yang ini. Yang kedua. Oke, nah ini T2, ini T1, ini ada W. Yang artinya sebenarnya di sini tuh ada T3 ya. T3, gini kan. Yang T3 itu besarnya sama kayak W gitu ya. Kayak gitu. Nah, gini. Ibu buat sebuah lingkaran. Lingkarannya kurang bagus. Nah, Ibu buat, aduh, susah juga ya. Aduh, gimana? Malah makin parah. Oke. Nah, kayak gini lah ya. Oke, teman-teman, di sini punya sudut 60 derajat. Nah, artinya ketika kita buat persimpangan kayak gini nih, persimpangan apa? Kartesian kayak gini. Di sini 60 derajat, berarti sudut di sini tuh 60 derajat.
Betul? Kayak tadi ya prinsipnya ya. Di sini 60 derajat. Di sini 60 derajat yang ini nih, ini 60 derajat. Di sini artinya 60 derajat. Oke. Oke, 60 derajat, 60 derajat. Nah, ketika kita lihat di sini si T ya, bentuk T ini kan bentuk T pertigaan gitu kan kayak gini. Ini tuh ada ya, Ibu kasih nama ya. Bagian ini Ibu kasih nama sebagai alfa. Bagian ini Ibu kasih nama sebagai beta. Bagian ini Ibu kasih nama theta. Alfa, beta, theta ya namanya. Bagus. Oke. Ini 60 derajat nih, di sini 60 derajat. Nah, ini alfa. Alfa tuh dari sini nih, teman-teman, dari bagian yang satu ya. Yang ini nih, set sampai sini nih. Kelihatan nggak bentuk alfa tuh yang mana sampai yang mana? Yang Ibu garis tebal banget ya. Itu alfa. Ibu buat garis baru nih, yang ini. Nah, yang hijau ini beta. Ini beta. Nah, si yang orange, Ibu gambar orange. Nah, ini theta. Nah, untuk cara cepat, teman-teman harus tahu berapa besar alfa, beta, dan theta. Oke, sekarang Ibu tanya, berapa derajat alfa itu? Berapa derajat alfa? Apa posisinya yang ini? Alfa berapa derajat? 150. Yap, 90 ini kan di sini ada siku-siku dulu ya. Ini ada siku-siku, artinya 90, di sini ada 60. Jadi 90 tambah 60. Jadi 150 derajat. Nah, kalau beta, itu berapa beta? Beta 90 juga, kan? Ini ya, siku-siku juga. 90 ada 60, sama juga. 150 derajat. Nah, tetanya berapa? Ingat aja prinsip lingkaran. Prinsip lingkaran, total satu lingkaran itu adalah 360 derajat. Ya, berarti tetanya berapa dong? 60. Yap, tetanya 60 derajat. Oke, tetanya adalah 60 derajat. Nah, sekarang gini. Kita cari T1, T2, di sini ada W atau T3 ya. Udah ada nih di sini. Rumusnya begini. T1 itu sin. Cari sudut yang berlawanan dengan T1. Apa sudut yang berlawanan dengan T1? Ini T1 nih. Posisi T1 itu si tali yang ini nih. Sudut yang berlawanan sama T1 itu adalah alfa. Alfa. Jadi sin alfa. T2, lihat nih T2. T2 yang ini. Talinya kan? Yang ini. Sudut yang berlawanannya apa? B. Beta. T3. T3 itu yang ini kan? Ini T3 kan? Betul? Betul apa salah? Sudut yang di depannya apa? Udah, rumusnya ini. T1 sin alfa sama dengan T2 sin beta, T3 sin theta. Oke, sekarang kita mau mencari T berapa, teman-teman? T1 apa T2? Apa T3? Halo? Mau cari T berapa? Halo? Halo? Mau cari T berapa? Cek, ada orang? Halo? Ya, Bu. Ada. Kita mau cari T berapa sekarang? T1. T1, oke. T1. Kita cari T1. Ketika kita mencari T1, kita pakai yang mana? T2 apa T3 pasangannya? Pakai yang sudah diketahui. Yang sudah diketahui itu adalah T3. Karena T3 itu sebesar
W. Jadi T3 sin theta. Berarti T1 itu sama dengan, gitu ya, T1 itu sama dengan sin alfa. Sin 150 derajat. T3 itu adalah W. W-nya sebesar 20 ya tadi. 2 kilo kan ini 2 kilo. 2 kali 10 berarti 20 Newton. 20 sin theta. Theta-nya berapa? 60 derajat. T1 sin 150. Berapa sin 150? Ada yang tahu sin 150 berapa? Halo? Kita akan bertemu dengan sudut-sudut kumpul ya. Sin 150 itu sama seperti sin 180 kurangi 30. Jadi itu sama kayak sin 30 derajat. Kalau ketemu sin 120, artinya sin 180 min 60. Jadi itu sama kayak sin 60 derajat. Oke. Nah, di sini T1 sin 150 berarti berapa sin 150? Setengah. 20 sin 60 berapa? Setengah akar 3. Setengah akar 3. Good. Gitu. Nah, terus cara mencarinya gimana? Kita kali silang aja. T1 berarti 20 kali setengah ya. Atau gini aja. Biar lebih cepat. Kita hapus. Kita coret. Ini kan setengah. Ini juga setengah. Coret. Jadi tinggal 20 per akar 3. Akar nggak boleh di bawah. Harus kita kalikan lagi dengan akar. Akar. Jadi berapa? 20 akar 3 per 3. Inilah jawabannya. Itu T1. Nanti T2 berarti kita tinggal cari dari sini. Bisa T1 dengan T2 gitu ya, karena udah diketahui T2-nya, T1-nya. Bisa T2 sama T3 karena udah diketahui T3-nya. Seperti itu.